Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke Ruang Belajar Winners Challenge. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Buat yang masih berjuang tetap semangat belajarnya dan semoga diberikan kemampuan untuk mengikuti tesnya dengan maksimal. Amin. Hari ini seperti biasanya saya akan membahas FR tes wawasan kebangsaan dari beberapa teman-teman yang sudah mengikuti tes pada minggu kedua dan ketiga. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau berbagi pengalamannya. Di sini ada 30 soal yang akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa di-subscribe dulu agar kami lebih semangat lagi menyajikan video edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yang pertama, musyawarah merupakan salah satu kearifan lokal bangsa Indonesia yang bermuatan nilai-nilai luhur. Oleh pendiri bangsa, nilai ini kemudian dijadikan sistem negara Indonesia yaitu kedaulatan rakyat atau lebih dikenal dengan demokrasi Pancasila. Musyawarah sebagai kegiatan yang memiliki keluhuran nilai perlu diaktualisasikan oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini sikap yang sesuai dengan demokrasi Pancasila pada saat mendengarkan keputusan musyawarah adalah: A. Menerima dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. B. Mendukung agar semua bisa berjalan dengan baik. C. Pasrah karena rangkuman dari kehendak orang banyak. D. Bersikap netral sehingga tidak menimbulkan pertentangan. E. Adil dan bijaksana agar dapat menguntungkan orang lain. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, menerima dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Penjelasannya ada di sini. Adapun demokrasi Pancasila dalam musyawarah mufakat harus berpegang teguh kepada: pertama, pengamalan nilai Pancasila yaitu sila keempat. Kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat dengan cara yang hikmat dan bijaksana. Tiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan nurani yang luhur. Empat, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 5. Keputusan yang diambil harus bisa diterima, dilaksanakan secara jujur dan penuh tanggung jawab. Nah, jawaban tadi sesuai dengan poin yang kelima ini ya teman-teman. Apakah teman-teman benar jawabannya? Kalau teman-teman benar, teman-teman udah dapat 5 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Usaha bela negara yang menjadi hak sekaligus kewajiban warga negara memiliki fungsi yang sangat penting bagi NKRI. Berikut ini yang merupakan fungsi bela negara adalah: A. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. B. Melestarikan budaya. C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila. D. Menjaga identitas bangsa. E. Mengaktualisasikan norma-norma yang berlaku. Menurut teman-teman, mana jawaban yang tepat? Kita langsung cek aja jawabannya. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Penjelasannya juga ada di bawah sini. Adapun fungsi bela negara adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman dan menjaga keutuhan wilayah. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran bela negara merupakan suatu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara, uraian tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A. 27 ayat 2, B. 27 ayat 3, C. 30 ayat 2, D. 30 ayat 3, E. 30 ayat 4.
Kita langsung cek aja ya teman-teman. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 27 ayat 3 yang bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kita langsung masuk ke soal berikutnya nomor 4. Dalam pemerintahan presidensil, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang termasuk kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah A. Mengangkat dan memberhentikan menteri, B. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR, C. Mengangkat duta dan konsul serta menyatakan keadaan bahaya, D. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, E. Mengajukan RUU APBD untuk dibahas bersama DPR. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, mengangkat duta dan konsul serta menyatakan keadaan bahaya. Opsi C ini merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara, sementara opsi A, B, dan E merupakan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Perhatikan teks berikut. Oke, ini kan soal bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau untuk soal bahasa Indonesia, saya tidak menyarankan teman-teman membaca teksnya. Ini masih lumayan pendek. Kalau teman-teman nanti dapat beberapa paragraf, teman-teman tidak usah baca teksnya dulu, tapi baca soalnya terlebih dahulu. Kita langsung ke soalnya ya teman-teman. Kalimat utama pada paragraf di atas adalah A. Peningkatan kerjasama ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. B. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pendekatan kebudayaan. C. Kerjasama ekonomi dapat ditingkatkan dengan saling memahami peran melalui budaya. D. Indonesia memiliki kewajiban mendorong negara anggota menghasilkan pemikiran dan hubungan baik untuk memperkuat pemahaman pada keanekaragaman budaya. E. Dengan memahami budaya dan diaspora di berbagai negara, maka kebijakan dan kerjasama terkait ekonomi mudah dilakukan. Oke, yang ditanya dalam soal ini adalah kalimat utama ya teman-teman. Untuk mencari letak kalimat utamanya, teman-teman cukup membaca kalimat di awal dan kalimat di akhir, karena biasanya kalimat utama itu letaknya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Di sini kalimat pertamanya, peningkatan kerjasama ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini merupakan kalimat utamanya ya teman-teman, karena kalimat selanjutnya merupakan penjelas. Salah satu upaya yang ditempuh adalah, nah ini merupakan penjelasan dari kalimat pertama tadi. Kalau seandainya kalimat utama itu letaknya di akhir paragraf, biasanya itu bentuknya seperti kesimpulan. Oke, kita langsung masuk ke soal berikutnya nomor 6. Berikut ini penggunaan kata baku yang tepat dalam bahasa Indonesia kecuali A. Reza izin tidak masuk sekolah selama 2 hari dikarenakan ambeien. B. Setiap hari Siska selalu belajar untuk mengejar cita-citanya menjadi astronot. C. Meskipun hanya sekedar memberi saran, penyampaian juga perlu diperhatikan. D. Apotik terlengkap di kota ini menyediakan jenis obat-obatan generik hingga obat-obatan langka. E. Saya mohon izin karena tidak dapat menghadiri rapat. Nah, yang ditanya adalah kata baku yang tepat tapi ada kecualinya, maka yang tidak tepat ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Sekedar. Itu merupakan penggunaan kata baku yang tidak tepat ya teman-teman, karena penulisan sekedar bukan sekedar tapi sekadar. Sementara yang lainnya udah tepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Nah, ini juga bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau ketemu soal bahasa Indonesia, jangan dibaca teksnya dulu, tapi dibaca soalnya terlebih dahulu. Di sini soalnya adalah, ide pokok yang tepat pada paragraf di atas adalah
A. Dampak negatif menunda sarapan pagi. B. Menunda sarapan membuat sulit memperoleh asupan nutrisi. C. Pentingnya aktivitas sarapan di pagi hari. D. Informasi tentang khasiat makanan di pagi hari. D. Dampak negatif dan dampak positif sarapan di pagi hari. Untuk mencari ide pokok, teman-teman, biasanya ide pokok itu letaknya ada di dalam kalimat utama. Seperti yang saya jelaskan di nomor 5 tadi, untuk mencari kalimat utama baca di awal ataupun di akhir. Biasa letak kalimat utamanya itu kalau nggak di awal, di akhir. Kalau di awal, biasanya kalimat utamanya diikuti oleh penjelas. Nah, di sini coba kita lihat kalimat pertamanya. Sarapan adalah aktivitas makan di pagi hari yang berguna untuk memberikan asupan gizi dan penambahan stamina yang cukup selama di waktu tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, pentingnya aktivitas sarapan di pagi hari. Itu ada di kalimat utamanya di awal paragraf. Oke, kita langsung masuk ke soal berikutnya nomor 8. Ini juga bahasa Indonesia ya teman-teman. Untuk soal bahasa Indonesia tidak usah baca teksnya dulu tapi baca soalnya. Gagasan utama paragraf pertama pada teks di atas yang tepat adalah A. Kehadiran virus corona di Indonesia. B. Terciptanya panic buying di tengah masyarakat atas kehadiran corona. C. Informasi tentang virus corona mengakibatkan panic buying. D. Keadaan masyarakat di saat pandemik. E. Keadaan corona di Indonesia. Oke, untuk mencari gagasan utama itu biasanya juga letaknya di kalimat utama ya teman-teman. Seperti mencari kalimat utama tadi, kalau tidak di awal berarti di akhir. Kalau di akhir itu bentuknya bukan kesimpulan dari keseluruhan bacaan, maka kalimat utamanya ada di awal paragraf ya teman-teman. Berarti kita di sini kan bentuknya tidak kesimpulan nih di akhir paragraf. Ya udah kita langsung lihat aja di awal-awal paragraf. Kita baca aja di awal paragrafnya. Virus corona memulai debut pertamanya di Indonesia sejak pengumuman oleh pemerintah mengenai 2 kasus pertama virus corona atau COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu secara resmi Indonesia panik corona. Oke, dari sini kita udah tahu bahwa jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, kehadiran virus corona di Indonesia, karena di kalimat utamanya tadi dia menjelaskan tentang kehadiran virus corona di Indonesia, debut pertamanya corona di Indonesia ya teman-teman. Oke, udah 8 soal, teman-teman udah benar berapa? Kalau teman-teman udah benar semuanya, berarti teman-teman udah dapat poin 40. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Semangat kebangsaan atau biasa dikenal sebagai paham nasionalisme cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini karena sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Adapun paham nasionalisme merupakan sila Pancasila terutama sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Oke, ini harusnya teman-teman udah tahu sih jawabannya. Nasionalisme merupakan cerminan sila Pancasila yaitu sila, benar teman-teman, sila ketiga. Lanjut ke soal berikutnya. Pengamalan nilai-nilai dalam 5 sila di Pancasila membuat kita hidup berbangsa dan bernegara secara serasi dan seimbang. Sikap tidak saling membedakan warna kulit merupakan salah satu contoh dari pengamalan sila Pancasila pada sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Buat teman-teman yang udah mempelajari butir-butir pengamalan nilai Pancasila pasti udah tahu bahwa ini merupakan pengamalan sila kedua. Jawabannya B ya teman-teman. Ini merupakan pengamalan sila kedua yang bunyinya mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 bahwa setiap warga negara wajib berperan dalam upaya pembelaan negara. Sebagai warga negara yang baik, salah satu bentuk penerapan cinta tanah air di bidang ekonomi yang dapat Anda lakukan sebagai warga negara adalah A. Aktif di media sosial dengan hashtag cinta tanah air. B. Membeli produk UMKM hasil karya anak negeri. C. Membeli barang di luar negeri untuk meningkatkan devisa negara. D. Mematuhi tata tertib yang berlaku di masyarakat. E. Ikut serta dalam pembagian masker untuk tenaga medis. Kata kuncinya ini di bidang ekonomi ya teman-teman, cinta tanah air di bidang ekonomi. Dan dari opsi jawabannya kita udah tahu yang menunjukkan cinta tanah air di bidang ekonomi hanya ada di opsi B. Jawabannya B ya teman-teman, membeli produk UMKM hasil karya anak negeri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 12. Sebelum abad ke-20, perjuangan merebut kemerdekaan di berbagai daerah bukan berarti kurang maksimal. Namun, belum terwujudnya satu semangat bersama yang disebut dengan nasionalisme. Dalam meraih tujuan yang sama, makna nasionalisme berikut ini adalah benar kecuali A. Sikap persatuan yang timbul karena persamaan nasib. B. Hasrat untuk bersatu dan bernegara. C. Hasrat untuk memperoleh kekuasaan mutlak. D. Bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran bangsa sendiri. E. Kepercayaan dalam masyarakat untuk menyatakan rasa kebangsaan. Oke, berarti karena di sini ada kecuali, maka yang bukan makna nasionalisme adalah, kita cek jawabannya, jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, hasrat untuk memperoleh kekuasaan mutlak. Di sini sudah saya kasih penjelasannya. Ini merupakan pengertian nasionalisme semuanya ya teman-teman, kecuali yang C. Bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran bangsa sendiri ini merupakan pengertian dari Hans. Kemudian sikap persatuan yang timbul karena persamaan nasib ini menurut Otto. Kepercayaan dalam masyarakat untuk menyatakan rasa kebangsaan ini menurut L. Stoddard. Kemudian hasrat untuk bersatu dalam bernegara ini menurut Ernest Renan. Untuk soal berikutnya nomor 13, 14, dan 15 itu tidak akan saya bahas ya teman-teman. Itu sebagai bahan latihan buat teman-teman. Buat yang udah ketemu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan cek satu-satu. Mari kita bahas di kolom komentar. Semoga ini bisa menjadi salah satu wadah kita untuk belajar ya teman-teman. Untuk soal berikutnya 16-30 kita akan lanjut di video berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.